Secara lafadz ini belum ada kepastian, ya ojo wong nikah iku golek kepastian kok. Wih. Boleh kepastian malah digantung. Oh. Mungkin iku juga ya sing gare perumah tanggae iku gak langgeng. Kok tak kayak guyon? Karo kasuse yo. Karo kasuse. Aku ero. Aku nyekseni, Bos. Iki coro sampean katakanlah Ya. mondok di sarang ngono ya. Mun langsung sing ngagati. Yo. Double. Ngono lho. Ya. Ya double kill sih. Aku biyen yang ngono Mas, pas akatan niku. Kan yang mengangkat sing ngakati aku nikah iku Romo Zainuri Fakih. Heeh. Lah iku ya wis iku lho aku ngene. Setelah akad iku aku ket sadar. Oh iya mungkin Mbah Yai iki ngongkon kabul dhisik. Iku ngurangi ndredege. Nah, ya. Ya, tadi kan lu relax toh. Ya, relax. Ya karena baru pertama kali kan. Iya. Piye. Oh, isi coba balenono yo. Heeh. Wes iki wis setat temenan iki. Oke, angka tuga. Aku Mari dulu. tapi gak ngono jawab mari ngono ya. Enggak. Oh iya jawab. Oh, jawab. Tadi tetap aku dulu aku ditanya. Wis siap. Sampun Yai jare. Piye kabulmu? Ucapkan lah. Tak ucapkan qabil tu nikah wa tazwijaha ngono. Oh, ya wis. Siap kabeh ya saksi ya. Nggih, baleni kabule. Ayo baleni iku wis Nah. berarti setat yo. Iku ternyata aku setelah akad iku nyadari. Oh, setat emang sing awal. Tapi dijawab mana gak apa-apa. Di zamannya enggak masalah. Kalaupun tidak dijawab lagi, tidak ada masalah. Gak masalah juga. Iya. Soalnya kan sudah ada ijab dan qabul yang mana di antara keduanya itu ini enggak ada pemisah. Entah itu pemisah berupa ucapan atau diam. Iku ngono. Wes, iku Terus? ketentuan dalam sigot. Saiki isine sigot. Nah, Kalimat Mang. Sigot. sing sorry mang. Ki tak bukakan, aku mau buka nang tab ya. Tak dalam Bujarum Manhaj, Bujarum Alal Khotib. Ya. Iku memang ada beberapa kalimat khusus. Aku bukai itu tadi ya. Ya. Bujarum Alal Khotib iku kelasnya padha karo bajuri. Jadi Abi Suja di Syarif Fathul Qorib kan. Ya. Di sisi lain juga di Syarif Iqna. Iqna ini nanti dihasiai Syai. oleh Bujarum Alal Khotib. Heeh. Dalam Bujarum Alal Khotib itu dijelaskan begini. Karena ada hadis yang menyatakan bahwasanya Kanjeng Nabi itu menyatakan bahwasanya kalian meminta halal kemaluan wanita itu dengan kalimat Allah. Ya. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Nah, di sini oleh para ulama dijelaskan berarti karena menggunakan kalimat Allah, sementara dalam Quran itu kata-kata untuk menikah atau menikahkan Ya. atau menikah itu menggunakan sigot tazwij Ya. atau ingkah. Ya. Maka yang menjadi sigot dalam bahasa Arab itu dua lafaz tersebut. Atau dan. Dan Berarti harus ada dua-duanya. dua-duanya. Soalnya apa? Yang disebutkan dalam Quran kan itu. Oh ya. Makanya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu saya sering dengarkan saya terima, Nikah. saya nikahkan dan kawinkan. Ya. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab angkah tuka, Wah. wazawwat tuka. Stuka. Nah, Wah, kenapa? pelan. Karena ayate wa angkihul ayama wa angkihu. Nah, itu kan wa angkihu wa angkihul ayama minkum lah. Iku lafat angkihu. Oh, berarti masdar angkaha yungkihu. Makanya menggunakan angkah tuka. Oke. Mari ngono terus kalau lafaz tazwij ayatnya aku lali, tapi ada. Tadi karena zawiju. Ya. Nah, itu menggunakan tazwij atau zawaja. Makanya harus menggunakan angkaha ambek zawaja. Ini kalau bahasa Arab ya, Nggih. bahasa Arab. Jadi ketentuan karena dua kalimat ini yang digunakan Allah dalam Quran, maka yo ketika kamu ingin menghalalkan seorang wanita yang menggunakan dua kalimat ini. Oh, jadi gak boleh salah satu. Gak boleh salah satu atau Harus. kalimat lain. Tak konokno jenengan kali kenekaken. Contoh, Ya.
Takonoaken. Ojo takonaken lah. Anane terlalu lawas ya. Nyapune iki lho. Kancane kok nyapu terus ya. Ya, Pak. Contoh. Heeh. Contoh. Kula sadi lan kula pasrahaken yuga kula. Kula sadi. Iya. Kula paringaken yuga kula. Oh, enggak boleh ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena yaitu tadi kalimat Allah atau kalimat Allah yang ada dalam Quran itu menggunakan lafadz angkaha dan zawaja. Oke. Nah, iku ulama iku lebih detail mana iku ya piye ya jenenge ulama ya. Ya. Akhirnya diputuskan begini, harus menggunakan sigot fi'il madhi. Fi'il madhi sedang Menggunakan sudah. Oh sudah. Sudah. Iku menunjukkan sebuah kepastian. Nek fi'il mudhari kan zamane sekarang atau masa depan. Ya. Iku belum ada kepastian. Oh ya. Makanya Durung mesti. durung mesti. Karena secara lafadz ini belum ada kepastian, ya ojo wong nikah iku ngelak kepastian kok. Wih. Boleh kepastian malah digantung. Perih banget. Kayak trek ya digantung. Trek gandeng ya. Iya. Digandeng. Kayak jamnya digantung. Oh iya. Dicandalno, Pak. Kerupuk di candal. Ayo, terus. Ya. Jadi harus menggunakan sigot fi'il madhi yakni angkaha atau zawaja. Makanya kalau dalam ijab bahasa Arab angkah tuka dan zawaj tuka. Enggak boleh ungkihuka atau uzawi juga. Itu enggak boleh. Nah, ditakkit berarti ya untuk Ya, menguatkan. karena itu mengindikasikan sebuah kepastian. Kalau fi'il mudhari zamannya itu sekarang atau masa depan. Iya. Yang itu belum pasti. Belum pasti. Ya. Dadi ambek ulama nek durung pasti wis ojo lah. Iya, sing pasti-pasti ae. Lah iku. Iku pertama. Yang kedua, harus ada penertentuan si wanita. Ya, sing wingi kita bahas. Kudu ana fulana binta sapa. Aja fulana tok, bintae beda. Kecowo cuk wong liya. Apa nek gak ngono? Saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku, anaknya telu. Sing diwa, Mari akan mele. Iya. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang itu. Nono yang itu nanti menjadi enggak apa-apa. Itu tapi kan telu. Yang inilah ya. Yang ini ngono ya. Iya. Tapi ketika posisinya si cewek harus di situ toh. Iya, dalam forum ya. Atau anak saya yang berada di dalam rumah atau yang bernama ini lah itu harus ada penertentuan. Yang kasih tahu enggak ya? Bares. Anak saya yang mana ya? Iku waline iku. Jadi kalau misalnya si wali ini punya anak yang banyak, terus tidak ada tidak ditertentukan dengan misalnya namanya atau ciri-cirinya, nomor anak yang urut keberapa, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi penertentuan itu bukan harus Nama itu ketika menjadi berbeda dengan yang lain ya boleh. Tapi nek anaknya jenenge katakanlah Siti, Siti 1, Siti 2, Siti 3. Dengan anak saya bernama Siti binti saya ngono. Pasal 3. Siti ini telu, Bos. Siti versi dia. Jadi kalau misalnya disebutkan anak perempuanku yang nomor 2, itu bisa. Boleh ya? Boleh. Atau anakku yang ini, Nah, itu nggak apa-apa. Ya, Tanpa sebut nama. Tanpa sebut nama, itu boleh. Pak iku dono penertentuan. Penertentuan iku mang. Jenenge Maimunah Kawabe. Dengan anak saya Maimunah sing ndi, Bos? Wah, saiki niat rabi kan niat ngepres. Kok gawe sekolah sini sih, Rek. Jawab belanja berhadiah lo. Niku. Jadi di samping menyebutkan menertentukan si istri, juga kemarin kan kita bahas mahar. Ketika nanti si perempuannya minta mahar ya wajib disebutkan. Ketika nggak ada penyebutan mahar nanti kembali mahar misil kan gitu. Sementara penyebutan biasanya kata-kata halan itu ada yang menyatakan nggak disebutkan nggak apa-apa. Oh ya, tunai atau utang itu kan? Tunai atau tempo, dengan cicilan 12 bulan, 36 kali, bunga 0,1%.
Mbak. Iku pinjaman. Iya, kayak pinjol. Rabi rada pinjol ngono lho rek. Adek selfie ambek KTP. Tapi kan kalau yang namanya mahar itu bisa ditempokan kan. Enggak harus tunai langsung ya, saat makanya, itu kan. Makanya kata-kata halan itu nanti enggak mengikat. Disebutkan juga boleh. Ketika memang enggak disebutkan juga boleh. Oke. Iku mengenai isi daripada sihot ijab. Ya kan. Nah, mengenai qabul. Ya, sihot. Qabul ini nanti karena ini disambungkan dalam muamalah ya, otomatis juga harus sesuai dengan ijabnya. Oke. Ketika ijabnya menggunakan angkah tukah, berarti diambil masdarnya nikah. Wazawwajtuka berarti watazwijah. Lah kan sesuai, ada kesesuaian. Mengenai penerimaan kata-katanya bebas. Sing penting mengindikasikan penerimaan. Entah menggunakan qabil tu boleh. Atau raditu. Halan. Raditu nikah watazwijah keren. Mari ngono. Ganti. Halan. Sama sing halan. Halan. Raditu billahi rabbil Islamidina. Loh, tambah kuat. Gak ngono kok dadi dongo. Iki kate mlebu kelas ta ya apa. Eling zaman MI ya. Kalau mau mulai kelas itu biasanya kok terus saksi ini amin. Tapi misalnya ditambah raditu billahi robba wabil islami. Itu kan berarti dianggap memutus tadi. Memutus, gak sesuai. Serta nanti nggak boleh hanya menggunakan qabil itu saja. Tanpa dia embel-embel di belakangnya. Iku nanti. Yo, karena kan ono beberapa sing jare oleh. Enggak, kalau qabil itu saja iku enggak boleh, Mas. Sing diqabul apa? Oke. Malah ada yang menyatakan qabul dengan dhamir muannas. Iku pun ya ada yang menyatakan enggak boleh. Qabil tuha. Rodi tuha. Ngono tok enggak boleh. Kenapa? Karena qabul di sini ya seperti halnya dalam muamalah harus sesuai dengan ijabnya. Nek ijabe ku angkah tuka ya berarti nikah. Nek zawaj tuka berarti tazwijah. Nah, itu kan sesuai. Nah, ketika nanti kok dianggap halan. Qabil tu ya ini belum sah. Karena tersusun dalam kalam ya. Karena aku pernah dengar jarane sing penting qabil tune tok. Wis ta lah, iku sah-sah ngono. Kalau qabil tu tok enggak ternyata. Hari ini ono, ya mungkin literasi ini. Ya mungkin literasi berbeda. Soalnya aku kan tadi cuman baca dalam Bujari Mu'allal Khatib. Ya. Dan juga Bajuri. Nah, kasih ya lho. Tambah Ianah. Iya. 3. Telu lho. Mosok ya. Yo, kalau ada redaksi lain kan berarti ya belum saya baca kan. Oh iya. Kalau referensi dari 3 kitab itu menyatakan tidak boleh. Enggak boleh. Termasuk tadi kalau dalam kitab itu tadi ya menggunakan dhamir atau isim isyarah. Raditu bidzalik, qabiltu bidzalik. Nah, itu kalau dalam 3 kitab yang saya baca itu indikasinya tetap tidak memperbolehkan. Iku ngono. Penertentuannya kurang pas. Oh, mungkin iku juga ya sing gare perumah tanggae iku gak langgeng. Kok tak kayak guyon? Karo kasuse yo. Aku ero. Aku nyekseni, Bos. Kok iso gara-gara kena qabil tu nikah beribut ganti qabil tu bidzalik ngono. Serius? Iya wis selesai sih saya. Kalau menurut beberapa 3 kitab gak boleh ya? 3 kitab. Gaya dhamir sing ngono iku. Gaya dhamir seperti itu enggak boleh. Soalnya itu dianggap belum menertentukan sebuah qabul dari ijabnya. Atau mungkin dalam bahasa kalau kaidah nahwunya mungkin ya itu belum bisa disebut kalam mungkin. Sebenarnya bisa. Masalah kan dzalik iku dhamire nang ndi? Nah, iku. Ngono lho, Mas. Lah ya, kan ing mengkono-mengkono. Kula trami lawan mengkono-mengkono. Apane? Iku lah, mosok mengkono-mengkono sing mboten paham. Kula lan niate kono-kono bali mengkono-mengkono.
Gak ngono ta. Setara. Niat ngomong kono-kono. Kono-konoan. Lah ya kono-kono kan mengkono-mengkono. Aduh. Gak ada sapu iki. Gak ada sapu. Terserah kamu mau nerjemahkannya kayak gimana. Kan gak artine yo. Iya. Semua bebas jadi ahli pasir. Iya. Ali pasir. Mbok nyau ambek ali tapir. Ngene tapir, golek semut. Oke. Kemudian qabul juga nggak boleh menggunakan kinayah. Kinayah itu berarti secara tidak jelas. Nah, tadi semisal istilah domir tadi atau dalik itu dianggap kinayah. Oh, kinayah. Masuk konteks kinayah. Alasannya kenapa sih kok gak oleh kinayah? Ya karena Kok gak jauh, harus gak jelas? Iya lah ya, kenapa kok harus jelas dan nggak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang multitafsir ya. Cek gak gantung dong. Alasannya ku karena pernikahan ini mensyaratkan 2 orang saksi yang mana ketika kinayah, ketika lafaz itu nggak pikirannya sok jelas. ngelambiar Iya, dong. kan saksi ini ya bingung iki sing dimaksud nang ndi. Oke. Kok dalik katakan. Rujuke nang ndi, Bos? Mengkono. Iku nek paham rujuk, nek gak paham rujuk. Ya rujak. Makanya jangan kode-kode. Iya, kudu sorry. Berarti harus jelas. Misalnya bahasa Indonesia enggak oleh kan, misalnya tunai. Tidak mungkin kan kiranya saya sudah datang jauh-jauh ke sini melakukan dengan dandanan seperti ini terus tidak menjawab apa yang Anda pertanyakan. Masa enggak paham? Gak oleh, Bos. Utawa halan ngono. Ikan tomat, ikan pari. Cakep. Udah. Saya terima nikahnya si Sari. Waduh. Cepet mikirnya. Mbok wanger. Padahal gak nyambung merasa gue. Tomatnya ambek nikahnya Gus. Lah ya. Gak iso. Jadi gak boleh pakai kinayah atau pernyataan yang tidak jelas. Karena itu karena ketika pernyataan ini nggak jelas kan dibutuhkan niat dari pengucapnya. Karena dalam kaidah fikih kan maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Tujuan dari sebuah ucapan tergantung pengucapnya. Ya. Nah, mungkin nih sebagai saksi kan yo gak ero niatnya pengucap apa. Makanya harus menggunakan kata-kata yang shareh, baik itu dalam bahasa Arab atau bahasa yang selain. Pengen sangar bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman silahkan. Tapi harus jelas. Tapi kalau misalnya balik nanggone akad gak iso yo. Nanggone mengkono malu. Dalikae malu. Kayak disambungno. Ya kan kok nang nisore kayak mana, Pak? Saya tahu saksi ini gue bau truk mungkin. Aku rindu gue pengen delok tok. Saksi gue tugasnya kan delok. Ya, kok malah mbok kon ngerujuk itu loh. Tak rujak sih. Atau gak boleh juga pakai kalimat saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan putri saya bla 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 tunai. Ya pasti dong. Masa lihat tampilan saya, masa kamu nggak tahu saya mau nerima apa enggak? Aneh banget. Aneh banget nih. Masa sliding congormu. Tapu oleh. Aduh. Pon, niku mengenai sebuah ijab qabul. Nah, saiki bahas taukil. Nah, taukil. Biasanya kan banyak wali mewakilkan akad sigot ijabnya kepada orang lain atau petugas KUA biasanya atau yang umum kiai kan? Atau yai. Nah, mengenai taukil sendiri itu boleh baik dari pihak ijab atau qabul. Berarti yang ijabkan diwakilkan, yang qabul juga diwakilkan boleh. Boleh. Syaratnya pertama dari ijab itu menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwasanya dia itu wakil. Oke. Dan syarat pertama tetap si wali harus mewakilkan secara langsung. Man. Kopi. Harus langsung yo. Berarti berantai gak iso. Maksudnya berantai? Misal, kita kayak mesil-mesil dok, guys. Misal, aku iki lagi ono nanggone Kediri. Aku kepingin makilno nang Pak Najib. Tapi aku terlalu mager untuk nang Pak Najib. Ya. Sampean mah budal Kediri. Ya. Mas, aku titip wakil nang sampean gawe makilno nang Pak Najib.